sampai malam, sampai pagi lagi baru makan roti lagi. Jadi aku makan nasi itu satu hari satu malam cuma sekali. Siang aku nggak makan, sore sekitar jam 4 baru aku makan, biar bisa merangkap siang sama malam makannya. Sedih loh. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya, biar aku jadi semangat menghibur kalian. Dan selamat menyaksikan, semoga terhibur ya. Udah bagus. Kok ngeri kali jadi youtubernya kan weh. Rambut harus diatur-atur, muka harus dicerah-cerahkan ya kan. Soalnya ini video, ada riwayat digital ya. Jadi ibaratnya ya bakalan tetap ada gitu loh. Jadi kita harus memaksimalkan sebagus mungkin. Kali ini aku mau buat video tentang cerita perjalanan hidup aku dari kampung bisa merantau ke Jakarta gitu. Aku merantau ke Jakarta itu sendiri loh weh. Jadi ini bisa kalian dengarkan juga sebagai motivasi buat anak-anak muda, gimana cara merantau nggak harus punya keluarga di Jakarta gitu. Jadi ceritanya kayak gini. Aku itu ke Jakarta di bulan 9 2018. Ya, aku ingat kali bulan 9 2018 aku ke Jakarta. Oh, kita cerita dari awal mulanya dulu ya. Dulu aku pernah kerja di hotel bintang 4 di Jakarta. Kok di Jakarta? Bintang 4 di Medan. Jadi resepsionis gitu kan. Tapi aku kerjanya sekitar 9 bulan. Setelah 9 bulan kayak ibu mengandung ya. Setelah 9 bulan mengandung, bukan. Setelah 9 bulan kerja dan aku berhenti bekerja, bukan berarti aku nggak punya alasan kenapa berhenti dari situ. Padahal kan udah bintang 4 gitu ya kan. Kenapa bisa berhenti dari situ? Nanti aku ceritakan lagi di video berikutnya. Ini menarik juga. Kenapa? Karena aku kasih sedikit cerita ya. Aku resign dari hotel yang berbintang 4 itu, berantem sama tempat kerja, berantem sama teman kerja gitu. Oh ya, by the way, ini video pertama aku buat cerita-cerita kayak gini di YouTube ya weh. Jadi kalian jangan ini ya, jangan kayak kok kayak gini kali cerita nggak jelas gitu kan. Kayak susah kali ngomong aja gitu ya kan. Namanya aku ini YouTuber ini loh weh, pemula. Jadi kayak nggak gampang ngomong di depan kamera, nggak segampang menggibah di belakang orang gitu kan. Kalau menggibah di belakang orang kan gampang kali ya kan. Nah, oke, kita lanjut aja. Jadi awalnya aku udah resign setelah 9 bulan kerja di hotel itu. Terus aku nggak pulang kampung. Selama di Medan aku nggak pulang kan. Kan dari Medan, aku bukan orang Medan asli gitu kan. Aku masih di kampung-kampungnya lah. Terus beberapa bulan setelah resign aku nyari kerja, tapi agak males gitu kan woi. Kalau kita nyari kerja di Medan itu kan banyak lowongan, tapi entah kenapa aku pun bingung, kok susah kali gitu kan. Ada pun ya jadi sales gitu kan. Terus promotor itu yang jual handphone gitu kan. Bukan berarti aku nggak mau, cuman karena bukan passion aku kerja kayak gitu kan. Ya aku kayak nggak pengen aja gitu kan. Jadi gara-gara terlalu milih-milih kerja tadi kan, aku udah terlalu lama nganggur. Terus lama-kelamaan tabunganku pun udah mulai menipis kan. Terus mama bapakku pun nelpon terus dari kampung, kayak mana? Kau pulang kampung aja lah, ngapain kau di situ? Katanya kayak gitu kan. Karena aku udah berapa kali ya? Udah ada 2 atau 3 kali aku minta duit gitu kan. Udah 3 bulan aku minta duit gitu kan. Kirimlah dulu mak, pak, nanti kalau udah kerja aku ganti gitu kan. Tapi kok nggak kerja gitu kan. Aku pun kayak udah mulai takut gitu kan. Terus aku juga udah merasa kayak merugikan sama teman-temanku yang di Medan juga kan, karena aku minta tolong, minta tolong ya paling nggak dikasih makan gitu ya kan weh. Udah lah, nggak usah kalian sok-sok kasihan, hidup kalian pun kayak gitunya kalau di Medan itu lama nganggur. Lama kelamaan karena udah memang aku suntuk kali kan. Udah nggak bisa lagi aku mikir kan weh, nyari kerja pun kayak susah kali gitu kan. Mamaku lalap nelpon, pusing aku. Terus lama-lama ya udahlah, aku putuskan juga untuk pulang kan. Terus aku resign dari perusahaan itu. Aku resign dari ini aku mau cerita ya. Jadi aku resign dari hotel ini bukan berarti tanpa alasan. Jadi aku ada alasan kenapa resign gitu kan. Kau udah dapat kerja yang bagus pun kok resign, terakhir kan kau tersiksa gitu kan. Hey pemirsa, bukan karena nggak ada alasan. Jadi aku ada alasan, ini aku kasih tahu ya sedikit ya. Aku kemarin itu resign dari situ karena aku berantem sama
atasannya sama karyawan yang di situ juga. Nanti aku ceritain di video berikutnya ya. Jadi kalau kalian merasa menarik ceritaku ini, ya kalian like lah, kalian komen juga ya kan. Komennya kayak gini, kutunggu cerita di berikutnya ya Wak, gitu ya kan, biar aku semangat gitu kan. Padahal cuman komen kayak gitu, satu orang aja pun yang komen nanti kayak gitu, aku lanjutkan ceritanya. Jadi setelah aku udah lama nganggur, terus kayak merugikan kayak teman-teman aku kan yang di Medan, udah gitu aku kayak terbebani juga, apalagi kalau mama bapak kita nelpon terus nanya kayak mana, pulang aja gitu kan, kayak nggak ada motivasi, kurasa disuruh pulang aja. Mamaku sama bapakku ini pun tahap aja, asik nyuruh pulang aja ya kan. Ya udah, habis itu pulang lah aku kan, pulang nyampe ke kampung, aku kayak orang gila, suntuk kali aku di kampung kan. Pulang juga ternyata aku punya abang kan, abangku ini kerja di Bintan, di seberang pulaunya Batam kalau kalian tahu kan. Nah dia pulang, aku nggak kepikiran memang mau ke Bintan ini, entah kenapa memang kayak nggak menarik gitu di pikiranku kan. Terus ternyata kenapa aku dipaksa-paksa mama sama bapakku pulang, mau disuruhnya aku ke Bintan. Tahu kalian weh, nggak ada semangatku mau pergi ke sana. Habis itu kan udahlah, mau nggak mau kan, daripada aku nganggur di kampung kayak gini, kayak suntuk kali gitu kan. Mau dibawa ke ladang pun aku nggak ada tenaga mau ke ladang gitu kan. Bukan karena apa weh, yang namanya kita udah lama kan, semenjak lulus SMA kita merantau gitu kan, tiba-tiba disuruh lagi pulang kampung. Terus kayak ada harus seiring berjalannya waktu baru bisa kita ke ladang nih ya kan. Kalau tiba-tiba langsung disuruh ke ladang weh, kayak menyiksa kali gitu kan. Habis itu daripada aku nanti disuruh ke ladang ya kan, aku memang paling anti kali ke ladang ini. Terus ya udahlah, ikut aja lah aku ke Bintan walaupun nggak dari hati gitu kan. Yang namanya nggak dari hati ini kan weh, memang susah kali nyampe pun tempat perantauan, nggak dapat kerja kalian kalau nggak dari hati. Itulah udah aku jalan itu. Nah singkat cerita, berangkatlah kami ke Bintan ya kan. Nyampe lah di Bintan tadi, kukiranya di Bintan itu weh kota mewah. Nggak ngerti lah aku weh, nggak tahu ya, karena aku cuman sebulan aja, aku nggak lama di sana, sebulan aja pusing kali aku. Betul lah, lebih kalah lagi dari kampungku, sepi kali, kayak nggak ada orang, kayak hutan kurasa. Di depan rumah laut, di belakang rumah pun laut. Bukannya aku kayak makin senang merantau gitu kan, makin mau pecah lah otakku ini, mau stres lah aku di situ kan. Terus ku tanya lah abangku ini, aku bilang gini, bang, udah 3 minggu nganggur gitu. Bang, kok bukannya nggak dapat kerja gitu kan. Memang nggak ada lowongan, aku pun tak kenapa bingung kali aku di Bintan ini, nggak ada lowongan untuk laki-laki, ada pun lowongan untuk perempuan dan jadi operator kayak di perusahaan gitu kan, kayak di pabrik-pabrik gitu katanya, kayak masukkan jarum-jarum ke benang gitu-gitulah ya kan. Kok kayak gitu, aku bilang sama abangku kan, kok ya nggak apa-apa lah kayak gitu pun, nunggu ada batu loncatan kan, nggak apa-apa lah kerja kayak gitu pun bang. Nggak boleh, biasanya lowongan kayak gitu sama perempuan. Nah, kami kan keliling-keliling tuh di Bintan, di pabrik itu kan bisa tuh, karena abangku kerja di situ kan, keliling lah kami nengok-nengok lowongan. Nah di sana itu bukan lowongannya dari online, nggak kayak gitu weh. Parahnya weh di Bintan itu, tau kalian, kalau melamar kerja di situ harus tulis tangan, nggak bisa kalian ketik. Kayak zaman apalah kayak gitu, nggak ngerti lah aku di situ kan weh. Udah gitu aku nulis surat sepanjang hari, nulis surat aja kerjaku di rumah gitu kan, disuruh abangku banyak tulis suratmu di situ, surat lowongan apa untuk melamar kerja, udah nulis lah aku kan. Udah kayak zaman dulu kali kurasa, pas lah kurasa kayak zaman mama sama bapakku bercinta, kirim surat kayak gitu kan, titip sama kawan, kayak gitulah di situ. Aku kagetnya di situ juga. Udah gitu udah susah dapat kerjanya, susah dapat lowongannya, buat suratnya pun harus tulis pakai tangan gitu kan. Nah udah kayak gitu, suratku udah banyak ini, surat udah banyak tapi lowongan kok nggak ada gitu kan. Aku udah suntuk lah kan, aku tanya sama bangku, bang kayak mana ini, kok nggak ada lowongan ini, kayak mana kayak gini merantau, lowongan nggak ada, jadi bangke lah aku di rumah ini kayak gini, aku bilang kayak gitu kan. Terus jawabannya tahu kalian apa weh, gini katanya, iya kalau kamu merantau ke Bintan ini minimalnya kau harus nganggur setahun lah, kau harus sabar di sini. Mak, ngeri kali lah menganggur 1 tahun ya kan. Kalian bayangkan lah BPJS Ketenagakerjaan itu 250.000 aja lah 1 bulan, dikali 12 bulan berapa itu ya kan, lumayan juga kan. Kalau kita kerja kan ada BPJS Ketenagakerjaan ya kan, belum lagi ada pesangon apa segala macam ya kan. Aku mikirnya ke situ gitu kan. Yang paling parahnya lah abangku ini kan weh, udah tahu dia aku kayak gini ya kan,
nggak sanggup. Udah aku bilang tadi ke ladang aja aku nggak sanggup. Terus aku bilang lah sama bangku ini, bang, kayak mana nih, aku udah suntuk kalau bang, udah sebulan aku nganggur di sini nggak dapat kerja gitu. Mungkin dia suntuk kan, kok tiap hari lah si Kimbe ini nanya aja, kok nggak sabar-sabar dia gitu. Di sekak dia lah aku gini katanya, kalau kamu mau kerja jadi security sementara pun nggak apa-apa, bisa kau langsung kumasukkan besok pagi udah kerja kau jadi security. Mak, ngeri kali aku jadi security kayak mana gitu ya kan. Aku dalam hatiku mau meronta kok, Kimbe inilah kok disuruh pula aku jadi security gitu kan. Ya udahlah, diam aja aku. Ya udahlah, bersabarlah aku bang gitu kan. Itu belum sebulan, itu memang aku nggak sabaran kali kalau pengangguran ini, sumpah lah weh. Udah gitu, nah udah nyampe sebulan kan. Udah pusing kali, disuntuk kali aku, rambutku pun nggak pangkas itu, nggak semangat aku pangkas gitu kan. Di bawahnya pun aku jalan-jalan nggak semangat aku di situ. Entah kenapa udah kayak berasa kayak lebih kampung dari kampung lagi kurasa aku tinggal gitu ya kan weh. Suntuk lah weh. Kalian pun pasti suntuk yang tadinya kan di kota ya kan, udah di tempat yang rame-rame, kawan kalian ya ibaratnya rame lah kayak Medan. Udah, kalau menurut aku rame lah itu Medan itu kan. Tiba-tiba lah ke Bintan itu kayak memang sepi kali weh. Nanti kalau kalian kesana sepi lah pokoknya gitu kan. Berpikirlah aku kayak mana lah aku biar bisa keluar dari Bintan ini. Kalau aku mau minta balik ke Medan mustahil, karena memang mamaku udah tahu kan susah kalinya dapat kerja di Medan itu kan. Terus apalah aku pikiri kan, kayak mana lah aku biar bisa keluar dari Bintan ini kan. Terus ngerinya lagi, bukan ngeri sih ya, namanya memang pertemanan ini kan, teman-teman kayak gitu aja ya kan, teman-teman sekolah. Aku chatting lah teman-temanku yang di Batam, karena aku tengok di Google di YouTube kan, kok di Batam ini lumayan agak rame gitu kan. Aku memang orangnya nggak bisa kerja, ibaratnya tinggal di suatu kota ataupun di suatu tempat yang sepi gitu, nggak bisa, aku nggak tahan, aku suntuk kan. Aku tengoklah di YouTube kan, di Batam ternyata rame gitu kan. Ih, apa ke Batam aja aku gitu kan. Ku cari lah teman-temanku yang di Batam gitu kan. Ku chatting semua dari Facebook kan weh. Tahu kalian 3 tahun sekali kurasa itu baru dibalas. Aku pun nggak tahu. Kayaknya emang kayak gitu siklus pertemanan ini ya weh. Kalau kita lagi susah ya kayak mana lah, kalian sendirilah yang tentukan itu. Nanti merasa pula tersindir yang ku chatting itu ya kan. Udah makin suntuk lah aku kan. Aduh, kok kayak gini kali lah dunia pekerjaan ini, susah kali lah dapat kerja gitu ya kan. Tiba-tiba adalah temanku dari kecil, teman kami memang udah berkawan, tetanggaku kan. Ada namanya si Nila Bakbe, kalau aku manggil dia Nila Bakbe kan. Teman aku si Nila ini dari kecil memang kami udah berkawan kan. SD sama, SMP sama, SMA sama, kuliah pun sama gitu kan. Pas merantau baru nggak sama gitu kan. Ternyata dia udah duluan ke Jakarta. Aku tahu dia dulu ke Jakarta gitu kan. Cuman nggak ada kepikiran untuk nyari kerja ke Jakarta. Tiba-tiba kan aku bikin story di Instagram kan. Kata dia kayak gini, "Kau di mana sekarang?" Kata dia gitu kan. Terus aku bilang, "Cerita lah." Dari situlah aku cerita. "Ini wah, aku udah di Bintan sekarang, tapi aku di sini kayak tersisa gitu, nggak dapat." Aku ceritalah kayak yang tadi kan, ada pun lowongan cuman untuk perempuan, itu jadi operator. Aku pun mau melamar pun nggak bisa, karena selalu di kotak-kotak kan selalu perempuan bilang itu kan, sambil telepon-teleponan gitu. Terus si kawan aku ini, si Nila ini, kata dia gini, "Kau berani nggak ke Jakarta? Nanti ku sambut kau ke sini," kata kayak gitu kan. "Nanti aku yang nampung kau di sini," kata. Maksudnya nampung dalam arti dia yang jemput aku ke bandara gitu kan. Terus aku kayak mana ya gitu kan, karena nggak ada keluarga aku di sana, cuman dia yang aku kenal, si Nila ini kan. Ada sih teman-temanku yang lain juga, cuman kan yang ngajak aku ke Jakarta kan si Nila ini gitu kan. Terus aku mikir, tadi kan aku pengennya keluar dari sini, inilah kesempatan lah aku ini, pikirku gitu kan. Terus ku tanya lah dia, "Menurut kau berapa persen kira-kira aku dapat kerja nanti di situ?" Aku bilang gitu kan. "Kok bodoh kali kau, kalau kau ada sekolah ya nyampe di sini, kalau kau yakin pasti dapat kerja kalau orang-orang kayak kau," katanya gitu. "Aku aja dulu nggak lama yang nganggur langsung dapat," kata dia gitu. "Apalagi kau udah punya pengalaman kan," kata dia. "Oh iya juga Wak," gitu kan. Terus udah cerita gitu kan. Udah aku tanya-tanya lah kehidupan kayak mana di Jakarta ini gitu kan, saking keponya aku gitu kan. Ih, pasti bisa lah aku ini gitu kan. Nah, terus aku udah paten kala ini berangkat ke Jakarta, tapi duitku nggak ada. Nah, itu yang paling parah lagi, nggak ada duitku sepeser pun. Terus kayak mana ini, apa aku ceritakan sama mamaku gitu kan. Mamaku gardam kali, mulutnya lantam kali. Ku telepon lah kan, bilang, "Mak, aku kayaknya aku aturlah cerita gini kan, aku aturlah cerita sesedih mungkin kan.
pokoknya sesedih mungkin biar aku diizinkan ke Jakarta. Soalnya kalau mamaku ini kalau diceritain nggak cerita sedih, nggak bisa, dia harus cerita yang sedih gitu kan. Terus aku bilang gini, mak aku udah lama loh nganggur, udah mau sebulan. Aku ceritain lah, susah kali di sini dapat lowongan mak, aku bilang gitu kan. Sampai kayak terseduh-seduh gitu, tersenduh gak sih namanya gitu kan. Padahal aku nggak nangis aku itu terus kan. Sedih kali aku mak di sini udah sebulan gak dapat kerja, ada pun lowongan untuk perempuan, aku bilang kayak gitu kan. Udah aku ceritain sama semua kakak abangku kan, aku teleponin semua biar kayak disupport gitu kan. Aku bilang, kak support lah aku ke Jakarta ini, kayak supportnya paling enggak omongan ke mamaku ini loh tau lah kalian lantam kali kayak mama tukang gibah. Terus kan bukannya dia kasihan dilantaminya aku gini katanya, hah? Ke Jakarta kau, siapa rupanya keluarga kita di sana? Nyampe kau di sana jadi gembel, kau nggak takut kau? Katanya gitu. Hilang kau di sana kayak mana? Nggak ada yang tanggung jawab, katanya gitu kan. Kayak betul kan yang aku bilang tadi kan. Lantam kali kalau kalian ketemu aslinya kayak mana lantam selantamnya. Bukannya dikasih support nangis pula dia katanya gini. Nggak setuju mama kau ke Jakarta. Hilang kau nanti di sana, katanya. Dikira pula ini ya kan. Kayak anak baru lahir ya kan. Diletak pinggir jalan langsung hilang diambil orang gitu kan. Nggak kayak gitu mak, aku bilang kayak gitu. Aku udah dewasa, aku pengen merantau, aku bilang kayak gitu. Bukan kayak gitu karena kau kalau ke Jakarta paling enggak ada keluarga kita di sana, kata gitu. Yang menolong kau makan paling enggak, kata gitu. Ya mama lah kasih aku duit, bilang kita. Enggak mau aku ngasih duit, kata kayak gitu kan. Aduh udah suntuk aku kan. Ceritalah aku sama bangku yang di Bintan ini, aku bilang, bang, dia kan orangnya kan udah dewasa kan, udah sama-sama anak perantau pasti paham lah dia, aku bilang gitu. Udah aku ceritain lagi gitu. Kayaknya memang harus ke Jakarta lah aku ini bang, biar aku dapat kerja, aku bilang gitu. Terus dia pun agak berat juga kan, cuman karena kan sama-sama dewasa, sama-sama anak perantau kan. Oke lah, kata dia gitu. Udah aku cerita sama mama bang, sama bapak juga nggak setuju orang itu berdua, aku bilang kayak gitu kan. Abang lah salah satu yang penolongku nanti, malaikatku ini bang. Abang usahakan lah, aku bilang. Pokoknya abang harus mengusahakan aku biar dapat kerja. Dapat kerja. Pokoknya abang lah yang nanti yang mengusahakan aku biar dapat, biar ada duit gitu kan. Ada duit, aku nyampe di Jakarta bisa bertahan hidup ya minimal sebulan lah bang, aku bilang kayak gitu kan. Karena yang ke Jakarta ini yang mensupport aku cuman abang aku yang di Bintan ini. Kakak abangku yang lain lebih ke mamaku gitu kan, karena mungkin orang itu takut mamaku sakit gitu kan. Aku pun ya disitulah aku mau bilang sama kalian, terkadang kan nggak apa-apa, nggak usah kalian takut kayak melawan orang tua. Ini bukan melawan sebenarnya, kayak bersikeras untuk pergi kalau itu demi kebaikan gitu loh. Kayak aku pergi ke Jakarta ini bukan untuk melarikan diri dari kampung karena memang nggak mau sama keluarga lagi atau apa mencari kebebasan gitu, bukan. Karena memang untuk kebaikanku juga, karena pengen dapat kerja cepat gitu kan, untuk merubah yang tadinya pengangguran jadi kerja lah minimal gitu kan. Nah itulah aku tetap pergi. Udah disupport sama abangku, cuma satu yang support kan. Ya udah aku yang tanggung jawab, kata sama makku. Udah nangis lah orang itu berdua. Abangku ini pun nangis juga kan. Muka dia kayak preman tapi hatinya kayak Barbie, ku tengok. Nangis juga dia. Nangis lah dia kan sama mamaku ini kan. Udahlah katanya. Di antara besoknya ke besokannya kan, aku nggak lagi ngomong sama mamaku, nggak mau lagi aku, karena aku nanti dia nangis lagi kan. Diantar lah aku ke bandara kan. Terus abangku ini itulah baiknya, abangku ini punya cewek kan, ceweknya baik juga, ngasih aku duit kan, disupport juga sama kakak ini. Sekarang udah jadi bini dia, udah nikah orang itu kan, itulah jodoh tadi. Terus diantara orang ini berdua lah aku ke bandara kan. Selama di bandara, selama di pesawat sekitar 2 jam penerbangan sampai ke Jakarta, tau kalian nangis aja aku, kayak berdoa aja gitu kan. Tuhan berkatilah aku nyampe di sana nanti, aku bisa langsung dapat kerja, biar aku bisa membahagiakan kedua orang tua aku, terkhususnya orang-orang yang aku sayang gitulah ya kan. Allah kok berdoa pula. Terus kan nyampe lah di sini, kalian tahu langsung lah aku bilang sama si kawanku yang nyambut aku di sini lah, Mbak Beni. Ayolah, kayak lemas gitu, kayak nggak ada semangatnya kan. Biasa kan orang kalau merantau di tempat baru kan langsung semangat gitu, wih ininya Jakarta gitu kan. Kalau aku enggak, kayak aduh hidup nggak aku di Jakarta ini ya gitu kan. Karena aku nengok-nengok kayak kerasnya kota Jakarta gitu, ternyata enggak kayak gitu. Memang awal-awalnya kayak tersiksa gitu aku ya kan. Nyampe lah aku di Jakarta Barat kan, dari bandara ke Jakarta Barat. Udah diceritain sini lain nih, nanti di sana kayak gini-gini lah kau
kayak gini, udah diajari dia lah kayak mana untuk melamar kerja sebenarnya, tapi di otakku nggak ada itu. Aku mikirnya kayak gini, aduh kayak mana mamaku di kampung ya, masih nangis nggak gitu kan. Cuman ya udahlah, lupain. Tahu kalian ternyata nyampe di Jakarta ini, aku bilang sama si Nila ini memang, Bor, kau cari kalau aku kosan semurah mungkin di Jakarta itu, karena aku duitnya dikit gitu ya kan, nggak banyak dikasih abangku, karena yang support keuangan itu abangku doang gitu kan. Ya udah gampang itu, nanti aku carikan dekat-dekatku juga di Jakarta Barat. Itu aku pertama ngekos di Kedoya. Tahu kalian itu pun aku tinggalnya di kos-kosan Pak RT kan. Untunglah aku kosan di situ kan. Jadi surat-surat pun gampang ngurusnya sama dia gitu kan. Kosannya murah kali ternyata. Kosnya itu 550.000. Itu udah kamar mandi dalam, terus udah air listrik. Cuman emang sempit kali cuman tempat tidur aja. Kayak luasnya itu 1,5 meteran gitu. Pokoknya tempat tidur aja lah gitu kan. Tempat tidurnya tikar. Dikasih lemari satu, kayak lemari kotak satu gitu, sama kipas angin gitu kan. Kipas anginnya pun udah rusak, tapi nggak apa-apa lah. Yang paling parahnya kalian harus tahu, pertama aku nyampe di Jakarta kan duit di kantongku tinggal 300.000. Kemana lah 300.000 di Jakarta? Pertama nyampe di Jakarta, itulah yang harus kalian pikirkan parahnya. Tapi ya udahlah, berusaha aku kayak makanya bukan Senin sampai Kamis ya. Kalau di Jakarta ini kan artinya Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak makan gitu, puasa gitu kan. Kalau aku kayak merangkap gitu, pagi aku beli roti aja kan, sama minum air putih sama teh manis kan. Terus siang aku nggak makan. Sore sekitar jam 4 baru aku makan, biar bisa merangkap siang sama malam makannya. Sedih loh. Aku nggak ngarang ini. Disitulah aku makan kan, biar bisa makannya cuma sekali satu hari gitu kan. Ya itulah perjalanan tadi kan aku selama sebulan kan. Aduh, aku mau nangis. Itu kan ceritanya kan tadi sorry kayak agak melo. Kalau ngingat itu kan kayak sedih gitu. Sanggup kalian makan cuma sekali satu hari. Pagi kalian makan roti, itu rotinya roti yang 1.000-an gitu kan. Ada di Jakarta ini 1.000 apa 2.000 gitu kan. Aku pakai teh manis hangat terus kan, sampai siang aku tahankan. Terus sore aku makan jam 4 ya, makan nasi sampai malam, sampai pagi lagi baru makan roti lagi. Jadi aku makan nasi itu sehari satu malam cuma sekali gitu kan. Itu yang harus jadi pemotivasiku gitu kan. Memang ini aku baru cerita sama kalian yang di YouTube ini, sama kawan-kawanku aja nggak aku ceritai gitu kan. Itulah saking sayangnya aku sama kalian Terus tiap malam lah aku nangis, curhat ke Tuhan gitu kan. Aku berdoa Tuhan kapan aku dapat kerja, aku udah nggak tahan gitu. Terus dapatlah aku dapat kerja kayak nggak dari hati juga. Nah masih nggak sadar diri, kayak nggak dari passion juga gitu kan. Tapi ini memang kelewatan kali perusahaannya tahu kalian gajinya 1.500.000. Makan apa aku gitu ya kan. Udah dari Sabang sampai Merauke kerjanya. Aku tinggal di Jakarta Barat di ujung, kerjanya di Jaksel sana di ujung kali. Gajinya 1.500.000 gitu kan. Nggak tahan aku. Sehari aku bilang gini sama kawanku juga, sini lah ini kayak mana ini ya, nggak cukup lah ini, ongkos aja berapa gitu ya kan. Taruhlah busway ya kan, busway 3.500, pulang pergi 3.500, 7.000. Dari halte busway ini nggak langsung perusahaannya, masih naik angkot lagi gitu kan. Nggak angkot, malah naik gojek lagi gitu kan. Gojeknya ke situ 7.000-an. Nah sehari berapa, habis ke situ kan, belum lagi uang makanku gitu kan. Untuklah lagi aku 2 hari aku mikirkan itu kan. Sehari lah aku kerja di situ, besoknya aku nggak masuk lagi. Datang lagi, ada lagi panggilan yang walk in kan. Udah ada seminggu yang lalu aku walk in interview kan, yang langsung interview ke perusahaannya gitu. Dipanggil lagi, senang lagi lah aku kan. Ini perusahaannya nggak jelas juga. Perusahaannya gajinya katanya kemarin 3.500.000 tahun 2018, itu udah tinggi kali kan. Senang kali lah aku kan. Tapi aku nggak tahu perusahaannya ini perusahaan apa. Ternyata perusahaan pinjaman online gitu, tapi nggak terdaftar dan diawasi OJK, yang ngeri kali gitu kan. Kayak perusahaan-perusahaan nggak jelas gitulah. Minjam 1.200.000 dibalik minjamnya 1.200.000,
Tapi perusahaan ini transfernya 800.000. Aku nggak ngerti kok bisa dikasihnya 800.000, tapi utang dia jadi 1.200.000 gitu. Kok tercekek kali. Dan aku taunya setelah kerja di situ gitu kan. Kok seram kali. Aku kayak nggak tertarik aku gitu kan. Terus berhentilah juga aku dari situ sehari juga kan. Memang lah nggak sadar diri memang tetap si Kana ini. Tapi ya namanya nggak ini kan, nggak dari hati gitu kan, percuma gitu. Apalagi kayak takut gitu, takut aku. Terus nonton di YouTube pun suka digerebek kan perusahaan-perusahaan kayak gitu. Ya udahlah gitu kan, daripada muka aku ini masuk ke berita nanti apa nggak makin suntuk mamaku nanti di kampung gitu kan. Ya udahlah, berhenti juga aku dari situ kan. Tapi perjalanan pas aku pulang dari perusahaan yang kedua ini kan, aku tiba-tiba di WhatsApp lah dari perusahaan, ya boleh dibilang perusahaan grup besar lah gitu kan di Jakarta ini. Udah senang kali lah aku kan. Langsung lah aku nangis. Nah disitu aku langsung nangis, betul-betul nangis. Aku nggak ngarang cerita aku ini, betulan nangis lah aku kan. Aku telepon lah mama bapak aku, bilang gini, "Mak, Pak," aku bilang, "aku udah dapat kerja di perusahaan ini, perusahaan besar juga gitu kan. Kerjalah aku di situ kan." Barulah ada perubahan kehidupanku. Mulai dari situ sampai sekarang. Sekarang sih udah beda perusahaan lagi gitu kan. Cuman aku berterima kasih lah ke perusahaan grup ini, grup besar juga di Jakarta ini kan. Memang terkenal juga. Ternyata nyari kerja di Jakarta kalau memang niat gitu kan, nggak nyampe sebulan bisa langsung dapat kerja gitu kan. Ya kayak yang aku bilang tadi lah, kalau kita memang niat dari hati bakalan tetap dapat kerja gitu. Bayangkan nggak nyampe sebulan aku udah dapat kerja di sini. Ya senang aja gitu kan, nggak ada keluarga di Jakarta tapi bisa dapat kerja gitu ya. Itulah perjalananku ke Jakarta. Kenapa aku bisa nyampe ke Jakarta nggak ada keluarga, senekat itu, seberani itu gitu loh. Ya sorry lah kalau ceritanya kayak kurang padat gitu ya, kayak kurang ya gimana lah ceritanya, memang kayak gitu, nggak bisa pun aku ngarang-ngarang cerita. Habis itu kita cerita ke pengalaman kenapa aku bisa resign, kenapa aku berantem dan aku berantemnya sama atasan loh di perusahaan-perusahaan sebelumnya gitu. Aku memang orangnya suka diatur tapi sesuai peraturan gitu. Ini diaturnya nggak sesuai peraturan. Siapa yang nggak melawan kayak gitu? Nah itulah cerita singkatnya ya, dari tahun 2018 sampai dengan di sekarang tahun 2021 aku masih bertahan di Jakarta. Sampai ketemu di ceritaku di berikutnya. Nanti aku cerita kenapa aku bisa resign, kenapa aku bisa berantem sama atasan. Ya itu cerita berikutnya nanti ya. Sampai ketemu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye.